Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alal kawakib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, segenap pengurus dan juga segenap para tokoh masyarakat, guru-guru kita yang hadir di kesempatan malam hari ini, wabil khususil khusus Sohibul Bait Bapak Edi beserta dengan keluarga yang sudah memberikan tempat tenaganya untuk kita sehingga kumpulnya kita di ini majelis terselenggara. Sama kita doa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini, yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, digampangkan rezekinya, Allah berikan keberkahan setiap usahanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah, memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan hari ini pada pengajian bulanan kita akan sedikit mengupas tentang amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya anak atau hadirnya putra dan putri yang ada pada keluarga kita. Mengapa kita angkat tema ini? Karena penting dirasa bagi kita untuk mengetahui hakikat ilmu yang terkait kewajiban orang tua yang diwajibkan oleh Allah kepada anak-anaknya. Sehingga kata alim ulama, mempelajari ilmul hali, ilmu tingkah laku itu bisa jadi hukumnya wajib ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanahkan anak-anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan dengan kita belajar sedikit, walaupun Bapak mungkin sudah pengalaman memiliki putra dan putri yang sudah besar, tidak menutup kemungkinan ada satu dua yang terlewat, sehingga nanti kepada cucu kita bisa ngasih nasihat, insya Allah. Apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi kaitannya dengan hakul waladi alal walidi, hak daripada anak kepada orang tuanya. Kita break dulu ya Pak ya.
mual lagi Brik. Wali pengumuman di rumah sakit ya. Ya. Papan paru ini Pak. Kenapa? Saya pernah keluarganya cuma berdua. Pak ini pasar apa? Sano atau Sano kami apa? Biasanya ada nih dengan suara yang bagus. Kakap 6 kakap 7 ya. Yang itu sapi. Asuhan suaranya sama dia kan. Yang ketua pembangunan siapa? Karena untuk pembangunan seksi pembangunan bisa Marsino. Pak Marsino, iya ini Pak Marsino. Di rumah sakit. Belum ya? Baik, kita mulai kembali. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, kedudukan seorang anak menjadi kedudukan yang penting yang harus kita hadirkan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, min haqqil walidi 'alal waladi salah satu asya. Hak daripada anak atas orang tuanya itu ada 3. Apa yang pertama? Ayyuhsina ismahu, hendaklah orang tua itu memperbagus nama daripada anaknya.
Wa yu'allimahul kitaba, yang kedua adalah mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Wa yuzawwizahu idza adraka, dan menikahkannya apabila menemukan jodohnya. Ini secara umum hakul waladi alal walidi, ya, hak daripada anak kepada orang tua. Lantas bagaimana penjelasan yang lebih akurat terkait dengan hak yang dimaksud? Sebuah riwayat dikatakan Nabi kita itu adalah seorang nabi yang sering didatangi oleh umatnya. Ada yang minta nama, disebutnya tahnik, ya Pak ya. Rasulullah didatangi, dimintakan pendapatnya, anaknya ini kira-kira dikasih nama siapa. Makanya hukumnya sunnah. Kalau nanti kita dikasih amanah oleh Allah dengan putra putri yang baru, jangan lupa untuk meminta nama pada orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Muhammad dipintakan nama dari para jamaahnya, sahabat-sahabatnya terhadap putra-putri mereka. Tuh mereka datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi meminta nama kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian mentahnik mereka, mendoakan anak yang kemudian dibawa dengan doa yang terbaik. Ini disebut dengan ngambil barokah. Bapak ibu andai kata nanti punya anak keturunan baru atau cucu yang nanti akan dilahirkan, kita ajarkan kepada putra dan putri kita untuk melakukannya. Apa itu tahnik? Memasukkan bagian daripada air liur Rasulullah ke dalam mulut putra dan putri para sahabat-sahabatnya. Ada yang bilang menggunakan kurma, ada yang bilang menggunakan madu. Bayi yang baru saja lahir kemudian memakan sesuatu dari air susu ibunya, diawali dari makanan minuman orang-orang yang soleh. Ini Nabi ngedoain, ya, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah anak ini nanti pemahaman tentang agama, agamanya mudah didapat. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dirinya tentang kemampuan ahli takwil dari Al-Qur'anul Karim. Ini sunnah, ya. Nanti seandainya kita mendapatkan putra dan putri yang demikian, para bapak jangan lupa memohonkan doa kepada orang-orang soleh. Ustaz malu buat ngomong, nggak begitu dekat sama ulama-ulama. Ngaji ya kadang-kadang, kalaupun deket nyatanya nggak pernah silaturahmi. Makanya nggak ada dekat. Tapi kalau dekat, sering kumpul, sering silaturahmi, sering kita menghadiri majlis-majlis ilmu, insya Allah mudah bagi hati kita datang kepada mereka. Saya nggak bisa datang kepada mereka sementara waktu, bolehkah kita berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh.
Kata alim ulama, kalau kita punya anak, kalau kita punya cucu, selain membaca doa tadi, jangan lupa membaca surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Bapak hafal kira-kira surah Al-Qadar? Hafal Ustaz? Al-Qadar, 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 Al-Qadar. Bukan itu maksudnya. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibacakan 7 kali pada bagian telinganya. Sunnah anak yang dilahirkan dibacakan kumandang azan kalimatut thayyibah, ditambah dengan iqomahnya ketika anak-anak kita baru saja dilahirkan. Ya, nanti ada yang bingung, Ustaz, ini belum pernah dibacain surah Al-Qadar. Anak saya dulu belum pernah tahu ilmunya, sekarang baru ngaji, baru paham pentingnya membacakan surah Al-Qadar. Apakah boleh saat tidur anak-anak kita yang hari ini belum akil balik dibacakan di telinganya? Bacain Pak surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Ada apa dengan surah Al-Qadar? Sebagian ulama mengatakan orang yang membacakan ini ayat surah Al-Qadar ke telinga anak-anaknya, dia akan diselamatkan oleh Allah dari perilaku zina. Sebab berapa banyak anak yang dilahirkan melalui orang tuanya, gara-gara ketika bikin anak bareng sama istrinya lupa ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bicara anak didahului dengan cara kita memperoleh keturunan. Apa itu? Yang pertama, proses sebelum nikah disebut dengan pranikah. Ada yang namanya lamaran. Di antara kita alhamdulillah kemarin ikut serta mendatangi lamaran daripada salah satu jamaah kita. Setelah lamaran ada pernikahan, tapi antara lamaran dan pernikahan di Islam diajarkan harus saling menjaga nilai-nilai soleh yang tidak boleh tidak menjaga dari kehormatan kita dari berikhtilat. Apa itu ikhtilat? Bahasa kita mah kumpul tanpa status yang halal. Pacaran nggak boleh, pacaran nggak boleh. Ternyata ada di antara kita, mohon maaf, kita punya istri, kita punya keluarga, dulu awal ketemunya pacar. Ada yang begitu kira-kira? Ada. Belum halal, tapi anak orang tiba-tiba udah tidak perawan lagi. Apanya yang nggak perawan? Tangannya. Bagaimana tidak? Di mek-mek baik atau apa di mek-mek? Pegang tangannya. Main pegang baik. Mungkin nggak pegang tangan ya Pak ya. Dulu kita tuh sama mantan pacar kita nyebutnya, belum ijab kabul udah berani cium-ciuman, betul nggak? Begitu tiba-tiba menikah, alhamdulillah halal. Malam pertama boro-boro ingat doa daripada berduaan. Yang ada langsung asa goble, boro-boro wudhu dulu, boro-boro sholat 2 rakaat dulu. Yang ada pengen langsung indahoy tanpa proses yang utama. Apa? Membaca Al-Qur'an. Ini ulama kita. Dulu ada Syekhul Imam
Umar Al-Barozah, sebuah kitab yang kemudian dikenal dengan Akhlaqul lil Banin. Biasanya di pondok pesantren ini kitab sudah familiar luar biasa. Ini Syekhul Imam Umar Al-Barozah, jadi anak yang soleh, jadi ulama, pengarang sebuah kitab. Tiba-tiba ada di antara jamaahnya bertanya kepada ayah Umar Al-Barozah, "Wahai Tuan Guru, kok punya anak sesoleh Umar Al-Barozah? Itu gimana ceritanya?" Ternyata jawabannya mengagetkan, Pak. Apa beliau katakan? Saya punya anak Umar Al-Barozah diawali ketika saya belum punya ini bocah, bertemu dengan istri saya, diawali dengan memandang wajah daripada para alim ulama. Jadi kalau mau berduaan sama istri, minimal sudah pulang dari majelis taklim. Cocok ini ntar malam. Ya. Ngapain tuh ntar malam? Istri datengin keluarganya. Mana lagi? Datengin bininya saat memandang wajah daripada orang-orang soleh, memandang wajah daripada para alim ulama. Ketika selesai membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu. Lagi nggak hafal. Dua nama bini nih yang udah senior nih di depan saya. Kadang-kadang kalau ditanya, kalau lagi berduaan doanya apa, Pak? Oke. Masih ingat nggak itu? Nggak ingat. Ya, yang ada doanya doa buka puasa. Bismillah aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata bini kita, lu menemen banget sama gua, Bang. Dikiranya gua lontong apa. Ya, mentang-mentang enggak hafal doa buka puasa dibacain. Kenapa enggak sekalian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya enggak apa-apa udah. Syekhul Umar Al-Barozah mendekati istrinya selepas orang tuanya itu ngaji, Pak. Mandang ulama, wajah guru-gurunya, kemudian nampak dalam pikirannya, dalam angan-angannya, sehingga dikatakan oleh para alim ulama sebetulnya hukumnya sunnah memandang wajah alim ulama yang masih hidup, bahkan yang sudah wafat meninggal dunia. Fotonya harus ada di rumah-rumah kita. Tuh, makanya para bapak ibu, saudara sekalian, jamaah Majlis Al-Istiqomah, usahakan di rumah itu ada fotonya para alim ulama. Saat tidur dia pandang wajah foto alim ulama. Ada Habib Umar, dipandang wajahnya Habib Umar. Ada Habib Munjir Al-Musawwah, dipandang. Lah ini yang dipoto, yang digambar, kadang-kadang bukan alim ulama, tapi foto-foto, gambar-gambar daripada artis-artis Korea. Betul apa betul? Blackpink. Bukan Blackpink itu. Ya, anak-anak muda ya Pak. Kalau zaman dulu ada poster-poster itu artis-artis ternama Indonesia yang raga hot-hot dikit. Siapa? Maria Ozawa. Mungkin bukan Maria Ozawa, Asian Carrera. Mungkin bukan Asian Carrera, Kakek Sugiono. Pokoknya dipandangin aja, dipandangin. Begitu ketemu sama lakinya, laki sama bininya, tuh bocah nanyain Sugiono siapa? kenal nggak? Ketua. Ternyata itu semua berpengaruh terhadap anak yang kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
para bapak, ini yang dikatakan oleh orang tua Sayyid Umar Al-Baroja. Saya mandang alim ulama setelah saya berduaan sama istri saya, yang nampak di wajah saya, pikiran saya itu adalah ulama. Begitu lahir muncul seorang anak yang disebut Umar Al-Baroza. Kenapa? Pada waktu dia hamil dalam perut ibunya, saya tidak lepas daripada membaca Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka bacakan anak-anak kita yang ada di perut ibunya bacaan-bacaan thayyibah, kalimat-kalimat zikir. Tidak bisa dengan bacaan Al-Quran yang sempurna, minimal baca faqra'u ma tayassara minal Quran, baca Al-Quran yang paling mudah. Apa yang paling mudah dari Al-Quran? Ustaz, saya cuma bisa baca Qul huwallahu ahad. Selama istri saya hamil, saya bacain di perutnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dikatakan oleh baginda Nabi, yang membaca ini 3 kali sama dengan khatam Quran. Yang baca Al-Kafirun sama dengan 1/4 Quran. Berarti kalau 1/4 Quran berapa juz? 7,5 juz. Orang yang membaca kuliah 1 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran 7,5 juz. Apalagi kalau yang sampai baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir selama istrinya hamil, dibacakan Al-Quran sebanyak 30 juz. Masya Allah, nanti menjadi orang yang sangat istimewa. Ini kita lihat Pak, anak-anak kita mulai dari anak yang pertama, anak yang kedua, kalau Bapak punya anak 3, yang ketiga, kira-kira begitu semua enggak prosesnya? Begitu enggak? Nggak tahu. Amnesia. Kayaknya lupa Ustaz. Udah lama kejadiannya, jadi nggak tahu apakah saya melakukan apa enggak. Tapi kok rata-ratanya banyak yang hilang, yang tadi dikatakan oleh para alim ulama. Begitu anak kita lahir, para bapak sekalian, ditahnik, diberikan bagian makanan pertama melalui mulut orang-orang yang soleh, dibacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Dikatakan oleh sabda Nabi, jangan pernah di umur 1 tahun menjadikan anak-anak kita menangis karena kita. Karena anak yang 1 tahun 4 bulan pertama Allah jadikan dia bertauhid kepada Allah, menghadirkan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kalau kita punya anak Pak di usia 0 sampai dengan 1 tahun, jangan kaget. Kadang-kadang anak kita suka nangis. Ya Ustaz, anak saya tiba-tiba aja nangis. Kenapa kok begitu tengah malam? Kok tiba-tiba nangis? Bukan kesurupan. Kadang-kadang kita gampang ngomongnya nih bocah kesurupan, kedatangan sama kakek neneknya yang udah meninggal dunia. Kita nyebutnya sawanen. Bukan itu. Dikatakan oleh para alim ulama, ya beliau adalah abah sekumpul, berasal dari Kalimantan. Sempat dalam salah satu manakibnya beliau mengatakan, anak yang baru lahir itu bagaikan seorang wali. Artinya nggak punya dosa, nggak punya kesalahan. Kok nangis? Biasanya disertai karena menyaksikan dosa dari orang tuanya yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nangis. Tuh anak tuh
Begitu nangis, oe, 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 jangan dibanting. Kadang-kadang kita suka iseng, ya, karena biasanya nggak mau diganggu, istirahatnya pengen tenang, ya Pak ya. Kerjaan udah banyak, begitu pulang ketemu bini nggak bisa ngediemin tuh orang yang jadi anak kita. Tiba-tiba anak kita dibekap, nggak bisa diem, bokap. Ini kata Nabi, 4 bulan pertama dia berzikir kepada Allah, mengagungkan asma-Nya dengan kalimat la ilaha illallah. 4 bulan pertama. 4 bulan kedua, ini bayi bakalan bersolawat kepada Rasulullah. Dia berzikir dengan suara yang tidak dimengerti oleh ayah dan ibunya, tapi hakikat zikirnya sampai kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini terjadi di 4 bulan yang kedua. 4 bulan yang ketiga, anak jadi taruhan kita. Bicara tentang kesabaran, jangan pernah menjadikan mereka menangis, karena 4 bulan yang ketiga waktunya dia mendoakan ayah dan ibunya. Makanya kata Nabi, di mana anak kecil kok belum usia akil balik melakukan amal soleh, kebaikannya akan diberikan pada anaknya dan pada orang tuanya. Ya Pak ya, Pak, kalau kita punya anak kita akil balik belum sempurna, kok udah pandai baca Quran, kok udah pandai sholat jamaah, kok udah sampai pandai menghafal doa-doa harian, kok sudah pandai mau untuk disunat padahal belum akil balik. Ini kemarin Bang Haji Iwan, kasus anaknya belum akil balik tapi udah disunat. Kok belum akil balik tiba-tiba sudah membanggakan orang tuanya dengan hafiz Quran. Itu pahalanya Allah jadikan untuk pahala anak itu dan juga kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Kalau dia sudah akil balik, kemudian melakukan keburukan, melakukan kebaikan, baru di usia akil balik itu keburukan-keburukan tercatat untuk dirinya, tidak diberikan kepada orang tua. Ya, orang lain baik. Ya, udah kenceng salah. Alhamdulillah. Namanya semangat ya. Maklum bapak kita yang satu baru punya anak perempuan. Ya, ini hati-hati. Kalau punya anak yang seperti ini, andai kata belum akil balik kok melakukan dosa. Apa contohnya? Tuh, kemarin di media sosial ada anak kecil naik motor dibonceng sama ibunya, tangannya begini Pak. Ada ya? Itu viral, dicari bocah mana itu. Ya, jangan-jangan bocah kita di Karangraharet ya. Dicari, ternyata bukan. Cari lagi Google Map. Ya, nggak taunya ada di wilayah mana tuh? Thailand. Anaknya begini, mukanya ngeselin, ya Pak ya, wajahnya bikin orang sewot, ya, kita pengen ngecita. Dan itu kan hal yang bikin orang kesel. Dosa siapa itu kalau begitu? Bukan dosa dirinya, bukan pula disematkan ke orang tuanya karena belum akil balik. Makanya ulama kita bilang begitu. Ketemu anak kecil
itu jangan sampai menjadikan diri kita sombong bahwa yang kecil ini adalah anak yang gak tahu apa-apa, ingusan dengan sedikit ilmu, padahal hakikatnya dia belum tertulis melakukan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang meninggal dunia min ahli sunnah wal jamaah mengatakan selagi belum akil balik, walaupun non muslim, dia bisa jadi tetap masuk ke dalam surga. Kenapa begitu? Belum taklif. Apa taklif itu? Belum diwajibkan mengenal kepada Tuhannya dengan syariat-syariat utama. Belum wajib sholat, belum wajib zakat, belum wajib puasa, belum wajib mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok meninggalnya masuk ke dalam surga. Ini disebut dengan wildanun mukhalladun. Ya, banyak sekali nanti ya di akhirat ada anak-anak daripada cucu Adam meninggal dunia di waktu muda menjadi pelayan-pelayannya surga. Ini anak-anak begini Pak. Ya, anaknya ketua ini, bapak lu mana ini? Anaknya hadir, ya, ngaji, alhamdulillah, ya pengen istiqomah, ngikutin buah-buahnya. Ya kita doain ya Pak ya, ini buah-buahnya lagi sakit katanya pilek baik jebret. Kita doain, mudah-mudahan sehat walafiat. Allah angkat penyakitnya, bisa hadir di tengah-tengah kita lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali tentang anak yang akil balik. Begitu akil balik baru kena yang namanya taklif, beban syariat. Dia nggak sholat dihukumi dosa dengan catatan amalnya sendiri. Tuh, makanya para bapak, ini kewajiban, kata Nabi kita, kewajiban orang tua kepada anak yang kedua. Kalau tadi namanya udah bagus, dikasih nama yang terbaik, minta daripada guru-guru kita, orang-orang yang soleh di antara kita. Yang kedua adalah wa ayyu'allimahul kitabah. Hendaklah orang tua mengajarkan anak-anaknya tentang pemahaman Al-Qur'an. Ajarin anak kita, jangan sampai mereka tidak kenal Tuhannya. Kata Nabi, kullu maulud yuladu alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan yang fitrah. Udah kenal sama Allah, tergantung bapak ibunya mau ngebawa kemana. Kalau bapaknya orang soleh, insya Allah anak jadi soleh. Betul? Bapaknya kok orang fasik, insya Allah anak menjadi fasik. Bapaknya orang Yahudi, anaknya bakal ngikut Yahudi. Anaknya ngelihat bapaknya Nasrani, dia akan ngikutin agama bapaknya menjadi Nasrani. Makanya kita yang jadi orang tua akhirnya punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anak kita untuk kenal kepada Al-Qur'an. Ini penting. Kadang di antara kita ada yang jujur berkata, Ustaz, saya punya orang tua dulu ketika saya belum akil balik, ini nggak pernah ngajarin Quran. Sampai sekarang di usia saya yang 40 tahun 50 tahun saya belum bisa baca Quran. Gara-gara emang orang tua nggak pernah ngajarin Quran. Ada nggak model begitu kira-kira? Sangat mungkin ya Pak ya. Betul apa betul? Karena zaman dulu yang ngadepinnya masih ketemu sama penjajah, masih ketemu tuh masa-masa zamannya revolusi.
ada PKI dan lain sebagainya. Santri belum banyak, yang paham tentang teknologi masih sangat sedikit. Ya Allah, ngajarin anaknya tentang ilmu agama masih sangat minim. Ada di antara kita yang kalau jujur ditanya, sejak kapan kok tahu tentang mandi junub? Sebenar-benarnya cara mandi junub. Ini kadang-kadang bilangnya begitu, Ustadz, lah kok baru tahu waktu dibuka majelis Al-Istiqomah. Dulu di pengajian pertama Ustadz ngebahas tentang bagaimana rukun daripada mandi junub. Di situ saya baru tahu caranya mandi junub. Berarti usia saya ketika itu ada di usia 40 tahun, 35 tahun saya baru tahu mandi junub. Sisanya kemana? Padahal akil balik usianya minimal 15 tahun. Anak kita sebelum 15 tahun udah harus diajarkan tata cara mandi junub. Mohon maaf nih Pak, di sini senior saya kalau bicara tentang nikah lebih awal memiliki putra dan putri, betul? Ditanya nih sama bapak yang hari ini hadir, pernah gak nanya sama anaknya, Tong, lu udah akil balik, bapak mau tanya mandi junub udah bisa apa belum? Pernah nanya gitu gak? Belum pernah. Betul ya? Kita punya anak kemarin nikahin bocah, tiba-tiba pernah nanya enggak, Tong, kalau nanti malam pertama pasti kamu harus mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan air mani, dan engkau juga wajib untuk janabah, mandi junub. Kira-kira udah paham apa belum ilmunya? Pernah nanya enggak? Enggak, pokoknya yang penting ngawinin be udah. Ya, bicara bocah paham ilmunya apa kagak itu urusan belakang. Yang penting nanti bisa nyari kemana-mana. Padahal ujung-ujungnya yang seperti ini jadi beban dosa. Maka penting memahami yang kedua ini. Wa yu'allimahul kitaba. Kita harus ngajarin keturunan kita, anak-anak kita akan Al-Quran. Artinya mengajarkan mereka mendekatkan dirinya kepada nilai-nilai agama. Maka benar nih Bang, yang model begini. Saya sering kali bilang, ayo majelis taklim kita boleh ada, tapi jangan lupain anak-anak kita. Bawa nih anak-anak kita ikut ngaji ke majelis-majelis taklim, biar dia cinta, mahabbah dengan amaliyah orang tuanya. Anaknya kok datang ke majelis ilmu, bisa dipastikan nanti mereka lah yang akan jadi pengganti kedudukan di majelis, menggantikan orang tuanya yang tidak ada. Ini buktinya. Bapaknya sakit, anaknya ngegantiin, besok suruh baca Yasin nih. Bapaknya suruh baca Yasin, harusnya tadi ini. Ternyata diambil sama orang, bapaknya kagak hadir, anaknya suruh baca Yasin. Tuh, coba bayangin tuh. Ya, kok udah hadir di majelis taklim, mau duduk mendengarkan ucapan daripada alim ulamanya, apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya, insya Allah menjadikan hatinya makin condong dengan nilai-nilai agama. Tapi kalau enggak begini Pak, susah bagi kita memahamkan mereka pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, yang kadang-kadang boro-boro ngajakin anak ke tempat-tempat majelis taklim. Ustaz, ada di antara kita punya anak 3 nggak pernah nyium anak-anaknya sendiri. Saya mah nggak pernah sekalipun nyium bocah. Ada begitu Pak? Maknya yang megangin. Sampai sekarang boro-boro saya megangin bocah, nggak pernah nyium bocah, nggak pernah meluk bocah, nggak pernah. Dalam sebuah riwayat Nabi kita mengatakan, siapa orang
yang datang, kemudian membawa sesuatu sebagai buah tangan. Sesuatu itu diberikan kepada anaknya, anaknya tersenyum, maka dari senyuman itu Allah ciptakan malaikat yang bertasbih untuknya, beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Bang, bocah senengin, jangan biarin aja ya, nggak dapat perhatian. Kita memang kerja capek di mana-mana, tapi yang harus diingat, anak kita butuh kasih sayang, cium. Dulu ada sahabat Nabi yang bengong ngelihat Siti Fatimah kalau dicium pasti bagian keningnya. Kata nih sahabat, ya Rasul, saya nggak pernah seumur-umur nyium anak saya. Ya, kata Nabi, laisa minna malam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang gak sayang sama anak-anak kecil. Kalau kamu punya keluarga, cium anaknya. Kenapa dicium? Satu ciuman yang dihadirkan orang tua kepada anak-anaknya menjadi asbab datangnya surga. Sering-sering nyium, sering-sering nyium. Nyium siapa? Anak. Ya, dikatakan oleh para alim ulama, ciuman itu hakikatnya terbagi 4. Yang pertama, cium bagian ubun-ubun. Ya, kalau punya anak, kita ketemu sama anak kita dimanapun berada, jangan pernah dalam satu hari lepas daripada cium ubun-ubunnya. Ya biasanya kalau belum akil balik, insya Allah kagak malu. Ya, lah opik udah gede kayak begitu dicium Pak Kumis. Begitu dicium, ngabrak. Gua apa-apaan sih? Saya nggak pernah ya diperlakukan begini. Gede-gede langsung dicium. Nanti ada perasaan aneh itu sama buah-buahnya tuh. Ya, yang kayak begitu. Jadi dari kecil Pak, dari kecil. Ya kita usahakan sebelum akil balik, bahkan ketika masih baik, cium bagian daripada ubun-ubunnya. Kenapa begitu? Bagian ubun-ubun tanda kebanggaan orang tua kepada putra dan putrinya. Itu anak nanti jadi damai. Ini mah sebentar diomelin, bocah diomelin, digoblok-goblok, ditolol-tolol. Anak siapa sih lo? Lah tahu bapaknya siapa. Padahal anaknya sendiri masih ditanya anak siapa. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Cium bagian daripada ubun-ubunnya, tanda kebanggaan orang tua terhadap anak. Yang kedua, Rasulullah selalu mencium bagian daripada jidatnya. Siti Fatimah di mana-mana ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah bilang, ini permata saya. Siapa yang nyakitin Fatimah, nyakitin saya. Lah sama. Ya orang tua di mana-mana begitu ya Pak ya. Kita punya anak sejelek apapun, ingusan, kalau dikelepak orang marah. Kenapa? Perwakilan dari keberadaan kita selama kita ada hidup di dunia. Ada anak, cium sering-sering bagian daripada jidatnya. Sebagai tanda apa itu? Sebagai tanda ridho orang tua kepada anak-anak mereka. Itu makanya ketika acara nikahan, kita diajarin sama pembawa acara suruh sungkem anak ke orang tua cinta sama anaknya, dicium bagian daripada jidatnya. Ridho emak bapak lu jadi pengantin hari ini keluar dari rumah, bapak doain mudah-mudahan jadi istri solehah. Dicium tuh bagian daripada jidatnya. Katanya dalam rangka ridho. Dalam rangka kalau bagian ubun-ubun untuk kebanggaan,
Kalau untuk bagian jidat dalam rangka ridhonya orang tua kepada anak. Yang ketiga, cium bagian yang tak kalah penting, pipi kanan, pipi kiri. Bocah mau berangkat sekolah, cium kanan kiri dari kecil kok sampai akil balik. Insya Allah yang begitu biasa. Tapi kalau gede kayak si Opik, Opik lagi beda. Dicium sama Pak Kumis, pipinya kiri kanan, pasti ngejengak. Ya kan belum biasa. Tapi besok udah ngaji, insya Allah tuh. Ya, Opik mau dicium. Kenapa? Dengerin Ustaz ceramah, pulang-pulang nagih sama bapaknya. Wah, saya mau gawe kerja, cium pipi kanan, pipi kiri. Giliran Opik yang minta, Pak Kumisnya yang lenje. Oh enggak, gue nyuruh. Enggak begitu juga. Ya. Nanti hadirkan sayang kita sama anak-anak kita. Cium pipi kanan, pipi kiri. Apa itu tandanya? Kata ahli ulama, apa itu? Untuk menghadirkan rasa rindu, menghadirkan rasa sayang. Tuh, Bang, sama bini suka cium pipi nggak? Berangkat kerja, Beb, ayo berangkat dulu. Iya Bang, hati-hati di jalan. Ini Bang, Tuh yang jauh dari bini mah susah. Ya ada yang dekat udah paling enak udah. Ya ketemu sama bini, cium pipi kiri kanan, itu bikin hati makin bertambah rindu. Ya Allah, Masya Allah, anak-anak kita Bang, cium pipi kiri, pipi kanan. Itu kemarin ada tuh, katanya artis cium pipi kanan, bapaknya bapak sambung, nggak tahu sampai cium bibir lah kebangetan itu. Nah boleh anak ke orang tua batasnya cuma cium pipi kiri kanan. Kita nyebutnya cipika, cipiki. Cium bibir nafsu nggak boleh. Jangan ambil bagian pipi kiri, pipi kanan, menghadirkan rasa mahabbah dan zauq, rindu kepada anak-anak kita. Ya ini kadang-kadang yang kayak begini kita mah jarang-jarang ya Bang ya. Lah bisa kehitung Ustaz, nyium bocah bisa kehitung. Paling banter nanti foto wisuda. Ya nggak wisuda, paling nanti pada saat nikah. Kenapa? Lah nggak biasa kayak begitu, makanya dibiasain. Ya, yang udah kadung tadi tuh, si Opik gede kayak gitu kadung udah. Ya, opik lagi. Udah kadung, nanti jatuh ke anak cucu, terusin begitu. Ajarin cium pipi kiri, pipi kanan. Yang terakhir, yang keempat, kalau sudah pipi kiri, pipi kanan, hadirkan cium tangan di bagian sini tuh. Nanti Bapak jangan sering kering, lupa dengan doa barokallah, barokallah, barokallah. Ketemu anak suruh cium tangan, mulut kita ucapin doa barokallah. Tapi kadang-kadang anak kita nggak diajarin begitu, cium tangan biasa doang. Begitu ketemu gurunya cium tangan bolak-balik. Ada 7 balik mencium tangan, ngelihat Ustaz cium tangan, kau babak lu aja lu. Cium tangan, jauhnya minta ampun. Yang dicium bukan tangannya, yang dicium ke jidatnya doang. Ada yang begitu ya? Salah, cium tangan. Kita yang jadi orang tua ucapkan barokallah, barokallah. Lihat nanti bagaimana anak kita di hatinya tertanam rasa bangga luar biasa.
orang tuanya mendoakan dengan kalimat yang Bapak, saya cium tangan diucapin barokah, rasanya adem, pakai hati ya, pengen cium tangan lagi, ya, pulang ke masjid cium tangan, di bocah cium tangan mulu, udah cakep berarti, jangan bingung, ucapin barokah. Bocah mau pergi ke warung cium tangan, Bang berangkat dulu sayang, mau kemana? Mau ke warung, kan disuruh beli rokok sama babah, berangkat ke sana gitu. Ya, cium tangan dulu, Bang, alhamdulillah, barokah, pergi berangkat. Coba itu, enak gak tuh begitu? Iya, kadang-kadang kita kagak soalnya. Kenapa begitu? Asa malu. Datang ke babah, cium tangan, minta doa, malu. Kenapa? Yang disuruh paling bini kita cium tangan tuh ke bapak mertua lu. Kita sendiri kagak cium tangan, Pak. Kita mau orang tua kita cium tangan. Mau kita baru datang, bahasanya itu hanya keluar rumah sebentar, ketemu orang tua cium. Ini mah kagak. Asal pulang kampung baru cium tangan. Lebaran cium. Nah kalau nggak kemana-mana, lebay Ustaz, ini najis banget. Yang kayak begitu dibilang lebay. Itu justru amaliyah baik yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Bila pengen anak-anak kita tersentuh hatinya dengan cahaya doa. Ya Bang ya, ini barakallah, ucapin. Saya punya guru yang selalu kita tawassulkan. Beliau adalah Al-Mukarrab Kiai Haji Awing Suhada. Nah, beliau itu kalau mengucapkan barokallah itu selalu nambahin dengan kata-kata maafin aneh. Orang mana itu? Betawi. Kalau ngomong maafin aneh. Pas saya tanya, engkau dari mana aslinya? Saya bukan dari Betawi. Dari mana? Banten. Tapi lama di Cikarang. Ya, hijrah, ketemunya aneh-aneh persis sama orang Betawi. Kalau ketemu orang, mau yang masih muda, mau yang lebih tua, kok ketemu ucapan lisannya gampang bilang barokallah, dilanjutkan maafin saya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya coba nerapin kayak begini Bang, pelan-pelan ya, walaupun kadang-kadang ego kita ngomongnya begitu, najis terlalu gua ngomong maafin gua, yang ada gua lebih tua daripada lo, gitu ya. Kadang-kadang ketemu sama orang yang bikin kita kesel, lah kita mau ngomong maafin aneh, lah bawaannya nanti dia makin mangkap, itu gede kepala, nggak usah ngomong begitu, udah diam. Padahal enggak. Ucapan maafkan saya, barokallah, tanda bahwa kita orang yang tawadhu. Kita jadi orang yang merasa banyak dosa. Ketemu sama orang tua, assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Datang tong, iya mak, maafin saya ya. Tuh, orang tua langsung bingung. Astagfirullah, kayaknya gue bakal modal bentar lagi. Ya, tanda-tanda. Tahu-tahu nama emak begini salaman gak pernah bilang minta maaf. Begitu sekarang habis ngaji Ustaz Jamal pulang-pulang minta. Jangan-jangan modar anak gua nih gak lama nih. Ya kenapa? Karena belum biasa. Tapi begitu terbiasa, coba deh. Nanti kita akan rasain perbedaannya dalam kehidupan kita. Pak, ini kalau kita udah begini sama orang tua, sama istri kita gampang ngomong begitu tuh. Assalamualaikum, mama berangkat dulu. Iya papa, cium pipi kanan. Cium, maafin papa ya. Barokallah. Nangis tuh gini tuh. Laki gua pulang begini, ngapa ini? Maafin. Jangan-jangan kawin lah. Bukan kawin lagi. Itu lagi ngajarin dari ustadznya, praktekin diri buat jadi orang tawadhu. Bisa nggak kira-kira Pak? Kalau ya, nanti lihat dah reaksinya kayak apa. Ya, kalau ada HP mah diterkam. Kayak apa itu jenis-jenisnya itu bini kita. Ya, jangan-jangan nanti langsung bilang Pak Ustadz yang lain, diruqyah tolong Pak suami saya.
makanya kesurupan. Kenapa lah nggak pernah seumur umur ngucapin mohon maaf itu nggak pernah itu. Ya. Biasanya kalau kita kaum laki-laki itu selalu ada 2 pasal Pak, dalam rumah tangga. Pasal pertama, suami nggak pernah salah. Iya. Betul ya? Pasal kedua, kalau terjadi kesalahan kembali pada pasal pertama, bahwa suami nggak pernah salah. Makanya nggak ada kata ucapan mohon maaf, nggak ada. Yang ada bini yang minta maaf sama laki. Besok diganti habis ngaji mau saja, ya Allah ini dalam rangka tawadu, maafin saya ya Bu ya. Oh itu bini langsung jatuh cinta. Insya Allah apa diizinin kawin lagi. Kalau akhlaknya udah begitu, ya. Tapi kalau akhlaknya belum begitu, lah boro-boro lu. Ya. Yang ada gitu melinin baik malah sama bini. Ini Pak ya, penting bagi kita menghadirkan ciuman kepada anak-anak kita. Yang pertama di ubun, yang kedua di jidat, di kening, yang ketiga di pipi, yang keempat di tangan. Doakan di bagian ubun-ubunnya dengan doa yang tadi diucapkan sama ketika anak kita baru lahir. Allahumma faqihhu fiddin. Lagi tidur nih bocah lagi tidur, elus-elus kepalanya. Ya Allah, jadikan dia paham tentang ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil, berikanlah dia ilmu pemahaman tentang takwil Al-Qur'an, biar pinter, dadanya dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawatin Pak anak kita, sholawatin. Jangan pernah berkata-kata yang kasar apalagi memukul, melainkan dengan bahasa doa yang terbaik ya Pak ya. Kita punya anak, saya jadi keingetan sering-sering nonton YouTube, itu ada Gus Baha katanya. Sebetulnya orang tua dimana punya anak harusnya bahagia, bikin dia jangan sampai rusak gara-gara amarah kita. Lah kenapa begitu Gus? Karena dia penerus sujud kepada Allah. Pak, anak kita ini penerus sujud. Kita aja udah sujud sama Allah, senangnya luar biasa. Istiqomah di majelis taklim, hati kita udah senang. Tiba-tiba ada keturunan kita yang ngegantiin kita sujud, itu rasanya bangganya luar biasa. Apalagi harapannya gak cuma sujud kepada Allah, anak-anak kita lah yang akan menjadi penerusnya alim ulama. Saya tutup dengan apa yang dinyatakan oleh Syekhul Imam Al-Jarnuji. Beliau menyatakan, man arada ayyakuna benahu aliman, siapa yang pengen anaknya jadi ulama, fayambaghi ayyura'iyal ghuraba, hendaklah orang tuanya selalu menjaga al-ghuraba, orang yang soleh walaupun bukan dari alim ulama. Mohon maaf ya Pak ya, ini diantara kita kan modelnya begini, kita kumpul dalam lingkungan yang kita tahu kita berbeda-beda wilayah, beda-beda ilmu, beda-beda pendidikan. Itu nanti ada tuh Pak, di antara lingkungan kita ini nggak pernah pakai ginian, nggak pernah kelihatan sorbannya, nggak pernah kelihatan pecinya, yang kelihatan cuma baju lusuhnya, tapi akhlaknya bagus. Itu namanya ghuraba, asing di mata manusia tapi wali di hadapan Allah. Zaman Nabi kita nyebutnya itu ada sahabat Nabi yang punya tanda di tangannya penyakit sofak. Tahu nggak siapa?
Uwais Al-Qarni. Nggak terkenal di hadapan orang, tapi Nabi bilang ini Uwais Al-Qarni terkenal sama penduduk langit. Nanti kalau ketemu minta doa ya. Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar ketemu sama Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Ini diantara kita dia begitu. Ini kelihatannya apa ya? Kelihatannya nyaru, dia menyaru. Kelihatannya mah goblok, padahal mah pintar. Kelihatannya pelongo-pelongo, padahal mah suhu. Karena dia begitu ya. Ya Allah, nggak mau pisan ke depan megang mic, kagak mau. Bukan karena nggak bisa, tapi karena menjaga hatinya dari ingin dilihat orang. Ada yang kayak gitu Pak di antara kita. Deketin, ya kata beliau tuh. Deketin orang yang soleh yang seperti itu, karena mereka lenteranya alam. Ya. Fayam bagi ayyura'iyal ghuraba wal fuqaha. Kalau enggak ketemu yang al-ghuraba, pilih yang kedua deh. Deketin orang-orang yang ahli fikih. Artinya ulama yang nyata-nyata nampak sebagai ulama. Nah itu ada ustadz kok romannya pakai sorbannya cakep, wajahnya dipandang enak, ngingetin nama Allah, ucapannya kok bikin sejuk, perangainya kok indah, makin dekat sama akhirat. Ini kayaknya orang soleh. Deketin Pak. Di mana ada majelisnya, kumpul di situ. Jangan dilepas, jangan sampai mati nanti kita. Biarin orang mau ngomong apa, lu seneng amat sih duduk di majelis. Biarin. Saya bisa mandang daripada wajah guru-guru saya, orang-orang yang soleh, yang nampak dengan kesolehannya. Paham ya Pak ya? Nanti kita ketemu nih sama guru-guru kita. Makanya saya sering bilang, ini majelis Al-Istiqomah, jangan bangga hanya dengan satu guru. Saya hari ini bisa nemenin jamaah di sini, tapi nanti begitu punya hajat besar, baik itu PHBI atau pengajian bulanan yang lain, kalau ada ulama-ulama yang lain bisa kita hadirkan kemari, hadirkan. Tapi jangan sampai melupakan hakikat guru kita yang sudah ada. Begitu Pak. Jalin. Ini guru saya, berarti nambah satu guru yang lain. Kita punya kewajiban untuk memuliakan guru yang lain. Jangan seperti ilmunya belah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Gak boleh. Kita punya guru gak boleh begitu. Saya pesan sama jamaah dimanapun, ini majelis Istiqomah hanya majelis kecil yang kita punya, tapi ada majelis-majelis besar dengan kapasitas orang-orang yang lebih besar. Kita harus bangga dengan ini majelis, tapi jangan lupain majelis yang lain. Ayo Pak, hadirin. Ya, saya kadang-kadang suka senang. Kemarin kita kalau nggak salah punya saudara namanya Pak Putu, betul ya? Almarhum itu ngaji Al-Quran bareng kita di majelis taksin baru satu kali itu. Dites baca Iqra, baru Iqra pertama. Ngaji Ustaz, saya mau belajar Iqra pertama, belum bisa baca Quran. Lah seminggu berikutnya dipanggil sama Allah, meninggal. Yang bikin kaget Pak, kita hadir di rumahnya, ternyata keluarganya itu min ahlis salihin, itu ada ulamanya itu. Coba deh, kita nggak pernah tahu nih kayak di sini. Saya nggak pernah tahu nih Pak Batur tiba-tiba, siapa tahu bapaknya mah ternyata dodongkotnya kiai. Ya, karena apa? Kadang-kadang kita nggak mau, malu buat menyampaikan itu. Besok kita punya hajat begitu Pak. Ayo ajak orang-orang yang ada di lingkungan kita
orang-orang soleh yang bisa menularkan ilmunya kepada kita. Makanya hayu ya, ada mimpi besar katanya majelis kita Al Istiqomah pengen ngedatengin Habib Lutfi bin Yahya. Masya Allah. Nah ini mimpi besar, ketemu sama orang soleh, tempat kita didatengin bahkan jauh lebih barokah. Harusnya harus seperti itu memang. Bismillah lah, jangan ngecilin harapan. Nanti pikirnya gimana nanti soal rezeki kita, gimana soal memuliakannya, lah bingung amat. Ya, yang penting kita hadirkan hati kita tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para bapak, ini yang terpenting. Apa yang beliau katakan? Kalau udah ketemu dengan dua orang ini, fayu'azzimahum wa yukrimahum wa yu'tiyahum syai'ah. Ketemu sama guroba, sama guru-guru kita yang soleh, agungkan mereka dengan pengagungan yang mulia. Bisa ya dengan memberikan sedikit perhatian, kita nyebutnya makan dan minum nih kayak gini udah benar nih. Ya bukan saya mau pengen dimuliakan, enggak Pak. Nih Bapak pada makan ya, alhamdulillah sama saya. Bedanya saya dapat satu piring tuh, buahnya banyak. Tuh, tanda memuliakannya berubah. Yang lain mah dapatnya cuma apa tuh? Semangka, saya dapatnya buah pir sama apel. Nih udah beda nih, pemuliaannya. Berarti udah benar. Ya, bukan saya yang pengen dihormatin, bukan. Artinya ilmu yang kita pelajari hari ini udah sesuai dengan yang diajarkan oleh alim ulama. Paham ya Pak ya? Nih minumnya, Bapak minum apa Pak? Aqua gelas. Lah gua mah dapetnya aqua gede tuh. Ya. Tuh. Terus tehnya, Bapak minum teh nggak? Kopi. Gelasnya biasa. Nih kita gede tuh. Tuh, udah benar ini. Udah benar. Alhamdulillah. Apalagi ada kopinya. Oh. Begitu ya. Nanti jauh lebih mulia. ABC dah, ABC boleh itu. Bikinin ya kalau emang mau. Ini cuma contoh doang, ini mah contoh. Tuh, ya. Nanti pulang dari sini, tuh ada kelebihan. Misalkan guru kita biasanya yang hadir suka bawa apa tuh? Besek. Kita mah dapatnya berapa Pak? 5. Buat tetangga itu. Buat dewek. Ya. Giliran ustadznya lebih banyak. Alhamdulillah. Itu tanda. Berarti takjim kita benar. Nanti saat ketemu anak kita dengan guru-gurunya gituin. Pak, woi, lu punya anak? Anaknya lulus, besok lulusan kan ya? Nih ada yang lulus SMP, ada yang lulus SMA, SD. Kira-kira ngasih apa sama guru-gurunya? Begitu, ya. Yang lain biarin, nggak kepikiran. Tapi kita kepikiran, datengin tuh. Kak, rumah guru di mana? Bawain besek, bawain berkat, bawain amplop doang. Isinya jangan. Tuh, nanti dia jadi bahagia. Nanti Pak katanya tuh, kalau kita begitu tuh, Bapak khidmat aja. Ini mohon maaf nih, tadi ada yang bilang sama saya, Ustaz, Masjid Al Istiqomah ini kurang tenaga. Maksudnya kurang tenaga, yang masang sound dia lagi, yang lainnya nggak pada datang. Bagainin! Ya, jangan ngeluh. Lu mau ngeluh, baik. Di WA ngeluh, nggak ada orang. Jangan. Artinya apa? Itu bentuk khidmat. Ini alhamdulillah saya yang ngegelar karpetnya,
alhamdulillah saya yang nyiapin soundnya, alhamdulillah saya yang bawa kencelengnya, yang lain mah nggak peduli. Tapi di situ ada nilai hikmah dengan apa? Ilmu. Hikmah dengan ulama. Gitu ya Bang ya. Jangan pandel-andel. Ini modong-modong pandel-andel ujung-ujungnya pada ya buat delit-delitan. Ya, lu mah jadi pengurus majelis aja, giliran gua doang yang kerja. Lu mah kagak. Nggak boleh kayak begitu. Jadi kita hikmah. Dengan hikmah itulah nanti muncul karomah. Insya Allah. Kok anaknya lahir insya Allah jadi ulama. Gara-gara cintanya kita dengan ahli ilmu. Walaupun kita nggak jadi ulama. Ini kan kalau sekarang dibilang mau jadi ulama telat ya. Coba deh, Bapak ngaji sama kita, ya Pak ya, baru nemu Al-Quran di umur segini. Kira-kira kapan jadi imam masjidnya? Hah? Kira-kira kapan jadi imam masjidnya? Lo ngedeg-deg. Kenapa ngedeg-deg? Kalau bahasa kita mah karena belum terbiasa di waktu muda. Telat, bahasa kita mah telat. Tuh, begitu bapaknya telat, ada harapan generasi yang kedua. Siapa? Anak. Nanti insya Allah katanya itu ada anak yang jadi alim ulama. Ustadz, telat. Ini bocah udah pada gede, udah lulus kuliah, kerja, nggak ada yang mondok pesantren, telat jadi ulama Ustadz. Berarti harapan generasi ketiga siapa? Cucu. Nanti ada cucunya tuh yang jadi ulama. Yakin nggak begitu dia? Harus yakin. Ya, harus yakin. Saya punya guru kita di Lirboyo, ya, beliau mengatakan Bapak Kiai Haji Anwar Mansur, ya kalau nggak salah itu bicara tentang nasab. Ini lagi rame-ramenya soal nasab. Pengen banget punya keluarga yang garisnya itu Habib, nggak Habib garisnya Kiai, nggak Kiai garisnya Ustadz. Kiri kanan ngeliat lah bedegong semua. Ini gimana ceritanya ini mau jadi garis yang mulia? Pak, caranya membuat garis sendiri menjadi orang yang mulia. Ayo Pak, mulai dari kita. Kalau bahasa kita mah nih, kita belum jadi ustadz. Buktikan bahwa kita mahabbah cinta sama ustadz. Nanti kalau udah demen cinta sama ustadz, naik Pak, mahabbah cinta sama kiai. Udah kiai sempurna, mahabbah cinta sama Habib. Kalau udah Habib cinta, jangan tanya bagaimana kualitas mahabbah kita. Pasti senang didatengin sama majlis-majlis ulama. Makanya saya bilang, ayo paksain diri kita. Bapak yang belum pernah kebagian ngaji, paksain rumahnya menjadi rumah yang didatangi oleh majelis-majelis ilmu. Tujuannya satu, nih anak kita ngedenger, istri kita ngedenger, nanti itu yang akan terpatri di dalam pikirannya dan hatinya, orang tuanya cinta sama alim ulama. Ya, ini pengajian kita, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Anak-anak kita mudah-mudahan bertemu dengan jodohnya yang soleh. Amin ya robbal alamin. Kemarin saya titip itu amalan buat nyari jodoh. Ya, ada ya di grup WA ya. Itu doa amalan supaya kita yang punya orang tua mungkin lagi nyariin anak jodohnya. Itu Pak, baca doanya itu. Ya, Ustadz boleh gak buat kita yang doa itu nyari jodoh? Asal lu gak malu deh sama umur ya. Bilang dulu sama bininya, sama keluarganya, itu maksudnya ngasih jodoh untuk anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar,
makin cepat mudahan makin bagus. Perut kita udah pada lapar. Ya, lapar nggak Pak? Gimana kata lapar lu ngegaras beda. Ya, kita mah di sini boro-boro ngegaras. Ya, ini yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang. Ya, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.